Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan mendengar setiap keluhanmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, Allah kami yang maha mendengar, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali dalam perjalanan hidup ini, kami menghadapi berbagai macam tantangan, juga berbagai macam kekecewaan, dan juga beban yang membuat kami menjadi gundah. Ada kalanya keluhan dan keraguan memenuhi pikiran kami. Namun betapa besarnya kasih setia-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah jemu mendengar setiap seruan dan keluhan hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini tidak jarang kita menemukan diri kita dalam lembah penderitaan, di mana hati ini terasa teraniaya dan jiwa kita diliputi dengan berbagai macam perasaan yang membawa kepedihan, beban hidup, kekecewaan yang terjadi, juga ada pengkhianatan, atau bahkan penyakit seringkali membuat kita merasa sendiri dan merasa tidak berdaya. Namun, di tengah badai kehidupan yang menghantam, ada satu kebenaran yang sangat teguh dan tidak tergoyahkan, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang peduli dan mengasihi umat-Nya. Tuhan bukanlah pribadi yang jauh, yang tidak terjangkau, melainkan Bapa yang penuh kasih, yang telinga dari Bapa kita itu senantiasa terbuka untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan juga setiap ratapan dari semua anak-anak-Nya. Renungan ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa di setiap air mata yang menetes, di setiap desahan nafas yang terasa berat, dan di setiap teriakan hati kita yang teraniaya, Tuhan mendengar semuanya. Mari kita baca Mazmur pasal 59 ayat 4. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah seruan hati yang dialami oleh Daud. Saat itu Daud sedang menghadapi ancaman serius dari musuh-musuhnya. Mereka bukan hanya ingin melukai fisik Daud, tetapi bahkan ingin mencabut nyawa Daud. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Daud itu dia merasa tidak bersalah. Daud merasa tidak melakukan suatu pelanggaran dan Daud tidak berdosa dalam konteks tuduhan yang dilayangkan oleh para musuh-musuhnya kepada Daud. Saudaraku, pernahkah kita merasakan hal yang sama? Kita merasa tidak salah, tetapi dituduh berbagai macam yang memojokkan kita.
Mungkin bukan cuma ancaman fisik tetapi juga mengancam nyawa, tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya difitnah, dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita perbuat, atau diserang secara verbal tanpa ada alasan yang jelas. Rasanya hati ini, perasaan kita menjadi terluka, hati kita terasa remuk. Ada rasa tidak adil yang begitu kuat menusuk jiwa kita. Mungkin kita bertanya-tanya, "Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku?" Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita pada beberapa kebenaran yang penting. Yang pertama, kehidupan orang percaya tidak bebas dari berbagai macam kesulitan. Daud, dia raja, dia seorang yang berkenan di hati Allah. Tetapi Daud tidak luput dari ancaman dan dari berbagai macam kesulitan. Ini mengajarkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus tidak berarti bahwa kita ini selalu hidup bebas, hidup tanpa masalah. Sebaliknya, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kejahatan, dan terkadang orang-orang benar pun bisa menjadi sasaran serangan tanpa ada sebab yang jelas. Jangan berpikir bahwa jika kita menghadapi masalah seperti ini, itu berarti Anda telah melakukan kesalahan yang besar. Tidak seperti itu, saudaraku. Terkadang hal itu terjadi adalah bagian dari perjalanan iman kita. Yang kedua, beban ketidakadilan sangat menyakitkan. Rasa sakit karena dituduh atau diserang tanpa alasan yang jelas bisa sangat menghancurkan hati kita, perasaan kita. Daud tidak hanya merasa terancam, tetapi juga merasa bahwa dia tidak bersalah. Ini adalah beban ganda yang sangat berat. Merasa tidak bersalah, tetapi disalahkan, diancam, bahkan mau dibunuh. Kita bisa membayangkan betapa pedihnya hati Daud saat itu ketika mengalami hal yang sama. Penting bagi kita untuk mengakui rasa sakit hati ini. Jangan meremehkan atau jangan mencoba menekan perasaan Anda. Yang ketiga, Allah adalah saksi dan pembela kita. Yang menarik dari ayat yang kita baca dalam renungan ini adalah Daud menyerukan namanya kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan." Ini menunjukkan bahwa meskipun orang-orang di sekitar kita tidak melihat kebenaran dari kejadian yang sesungguhnya, tetapi Allah melihatnya. Allah tahu dengan pasti apa yang terjadi. Allah adalah saksi atas ketidakbersalahan Daud dan Dia Allah adalah pembela yang maha kuasa. Ketika dunia memandang kita dengan cara yang salah, kita memiliki Bapa yang di surga yang mengenal hati kita dengan sepenuhnya. Yang keempat, menyerahkan beban kepada Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Daud tidak membalas dendam atau mencoba membela diri dengan kekuatan dia sendiri. Ia justru berseru kepada Tuhan. Ini adalah teladan yang harus kita ikuti. Ketika kita difitnah atau ketika kita diserang tanpa sebab yang jelas, tempat pertama yang harus kita tuju adalah menangis di kaki Tuhan. Serahkan segala rasa sakit hati, semua kemarahan kita, dan semua kebingungan kita pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melihat kebenaran dan pada waktunya
Tuhan akan bertindak membela kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi di mana Anda merasa difitnah atau diserang tanpa sebab? Bagaimana perasaan Anda? Bisakah Anda belajar dari Daud untuk menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan? Percaya bahwa Tuhan adalah saksi, bahwa Tuhan adalah pembela kita. Mari kita baca Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, Nahum pasal 1 ayat 7 yang kita baca ini adalah sebuah permata yang indah dalam kitab Nahum yang seringkali diasosiasikan dengan penghukuman dan keadilan Tuhan. Namun, di tengah gema peringatan akan penghakiman atas Niniwe, ayat ini bersinar terang sebagai pengingat akan karakter Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh perlindungan. Mari kita selami kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan itu baik. Pernyataan ini adalah suatu fondasi dari segala sesuatu. Kebaikan Tuhan bukanlah atribut yang berubah-ubah, tergantung pada keadaan kita atau kinerja kita. Tidak, saudaraku. Apapun kondisi kita, Tuhan itu tetap baik. Kebaikannya adalah hakikat dari diri Tuhan sendiri. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesedihan, atau menghadapi ketidakpastian, Tuhan tetaplah baik. Kebaikan Tuhan itu terwujud dalam anugerah setiap hari, dalam nafas hidup kita, dalam keindahan ciptaannya, dan yang terpenting, dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas melalui Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Mungkin ada saat-saat kita meragukan soal kebaikan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh, atau Tuhan itu seolah-olah tidak peduli dengan penderitaan kita. Namun, dalam ayat yang kita baca ini dengan tegas dinyatakan, Tuhan itu baik. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang dengan erat-erat, bahkan ketika logika kita sulit memahami situasi yang ada. Kebaikan Tuhan adalah janji yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh berbagai macam badai kehidupan dunia ini. Yang kedua, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hidup ini penuh dengan kesusahan. Ada kalanya kita merasa terombang-ambing, tidak tahu harus berjalan kemana atau melihat berpaling kemana. Ayat yang kita baca ini memberikan jawaban yang jelas. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Bayangkan sebuah benteng yang tidak tergoyahkan, sebuah tempat yang aman di tengah badai. Itulah Tuhan bagi hidup kita. Ketika masalah datang silih berganti, ketika kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menghimpit hidup kita, atau ketika hati kita hancur karena kehilangan orang yang kita cintai, kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari pertolongan, tetapi mencari perlindungan yang aman. Di dalam Tuhan, kita menemukan suatu kedamaian yang melampaui segala pengertian kita, melampaui kekuatan untuk menghadapi apapun,
dan ada pengharapan yang tidak akan pernah padam. Pengungsian ini bukan berarti masalah kita menjadi lenyap seketika, melainkan kita akan menemukan suatu kekuatan juga ketenangan hati untuk menghadapi semua masalah itu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini adalah bagian yang sangat menghibur hati kita. Tuhan tidak hanya menawarkan suatu perlindungan, tetapi ia juga mengenal kita secara pribadi. Kata mengenal di sini lebih sekedar dari tahu identitas kita. Ini berarti bahwa Tuhan itu memiliki hubungan yang dekat dengan kita, memiliki suatu pemahaman yang mendalam tentang kita, dan ada suatu perhatian yang penuh kasih terhadap setiap orang yang mencari perlindungan Tuhan. Tuhan mengenal setiap kekhawatiran kita, setiap persoalan kita, setiap air mata yang netes yang terjatuh, setiap pergumulan yang tidak bisa kita ucapkan sekalipun. Tuhan itu tahu tentang kita, tentang kisah kita, dan juga tentang kebutuhan kita yang paling mendalam. Ini menghilangkan rasa takut bahwa kita akan tersesat dalam berbagai macam hiruk-pikuk dunia, atau bahwa permohonan doa kita tidak akan terdengar oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita, dan kasih Tuhan mendorong Tuhan untuk bertindak demi kebaikan kita. Ini adalah jaminan bahwa kita tidak sendirian dan bahwa ada pribadi yang begitu peduli dan pribadi yang mengetahui secara detail terkecil dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berlindung kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, dan percaya sepenuhnya pada kebaikan, pada perlindungannya yang tidak terbatas. Sebab di dalam Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera, mendapatkan kekuatan, dan kita memiliki suatu pengharapan hidup yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Kebaikan-Mu melingkupi kami setiap hari, dalam setiap nafas yang kami hirup, dalam setiap berkat yang kami terima. Bahkan di tengah tantangan dan ketidakpastian hidup kami tahu akan kebaikan-Mu yang tidak pernah pudar. Tolonglah kami untuk senantiasa melihat dan mensyukuri kebaikan-Mu yang tidak terbatas, ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Engkau adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Di dunia yang penuh dengan gejolak, penuh kekhawatiran, dan penuh penderitaan ini, kami sering merasa lemah dan merasa tidak berdaya. Namun Engkau menawarkan kami suatu perlindungan yang kokoh, tempat di mana kami bisa menemukan kedamaian dan kekuatan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu datang kepada Engkau saat badai kehidupan menerpa kami, untuk kami dapat berlindung di bawah sayap kasih-Mu yang kuat. Biarkan kami merasa kehadiran-Mu yang menenangkan, yang menghalau segala ketakutan dan kegelisahan kami. Dan yang paling mengharukan ya Tuhan adalah Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepada Engkau. Engkau bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak peduli. Sebaliknya, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih sayang, yang melihat setiap tetesan air mata kami, yang selalu mendengar setiap keluh kesah kami, dan yang selalu memahami setiap kerinduan hati kami. Kami tahu bahwa Engkau mengenal kami secara pribadi dengan segala kelemahan kami dan segala kekuatan kami. Hal ini memberi kami suatu jaminan bahwa ketika kami datang kepadamu,
kami tidak datang kepada sesuatu hal yang asing, melainkan kepada Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat. Ya Tuhan, di tengah segala kesibukan dan tekanan hidup ini, biarlah kami terus diingatkan akan kebenaran ini. Bantulah kami untuk tidak mencari perlindungan dan kebaikan di tempat lain selain hanya kepada Engkau saja. Kuatkan iman kami agar kami senantiasa berlindung kepadamu dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarkan hidup kami dengan keyakinan penuh bahwa Engkau adalah Allah yang baik, tempat perlindungan kami yang aman, dan Tuhan yang mengenal kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah atau persoalan apapun masalah itu. Biarlah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, soal pekerjaan, soal rumah tangga, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.